Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Andro Catur Mahardika, Dimas Bindu Astra, Diah Safitri, Nadia Maliana Pratiwi, dan Zerisa Pertiwi. Di sini kami akan menampilkan hasil tugas kami pada mata kuliah Prinsip dan Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dewi Langkana MSI. Pesatnya kemajuan ilmu teknologi, terutama teknologi informasi di era revolusi 4.0 membawa dampak bagi dunia pendidikan. Dalam perkembangan dunia pendidikan, kini ada suatu pendekatan pembelajaran baru, yaitu pendekatan Understanding by Design. Pendekatan Understanding by Design dikembangkan oleh Grant Wiggins dan J.M.C. Tighe dalam bukunya yang berjudul Understanding by Design Expanded Second Edition. Wiggins dan M.C. Tighe mendefinisikan Understanding by Design sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran. Menurut M.C. Tighe dan Safe dalam UBD Research Base, Understanding by Design adalah suatu kerangka kerja untuk meningkatkan prestasi siswa melalui pengembangan standar kurikulum, desain instruksional, penilaian, dan pengembangan profesional. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengembangkan rencana pembelajaran atau RPP sehingga rancangan yang dibuat dapat benar-benar mencapai hasil akhir yang diinginkan yang sudah ditetapkan. Rencana pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan UBD disesuaikan dengan backward design, artinya disusun dari belakang, dimulai dari menentukan hasil akhir yang diinginkan, bukti pembelajaran, serta langkah pembelajaran. Hal yang sangat diutamakan dalam pendekatan ini adalah understanding atau pemahaman. Rancangan ini dituntut untuk membuat siswa dapat berpikir dengan tingkat yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Pembuatan rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Berikut ini contoh pembelajaran yang menggunakan kerangka UBD Backward Design. Tahap 1, hasil yang diinginkan. Tujuan yang ditetapkan, menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Pemahaman 1. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan menutrisi ke dan dari sel. 2. Sistem organ adalah kelompok organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi yang berkesinambungan. Pengetahuan 1. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. 2. Peredaran darah kecil dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Peredaran darah besar diawali dari bilik kiri ke arteri besar atau aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. 4. Dalam sistem peredaran darah manusia ada 3 organ yang terlibat, yaitu yang pertama ada jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, yang kedua ada pembuluh darah yang berfungsi sebagai jalannya darah yang membawa oksigen atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga ada paru-paru yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya pertanyaan penting. 1. Bagaimana cara kerja sistem peredaran darah manusia? Kemampuan yang diharapkan, pertama, peserta didik akan mengetahui sistem peredaran darah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sistem peredaran darah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ peredaran darah.